Dengan kasih sayang ibu, kita dibesarkan hingga menjadi tumbuh menjadi orang yang dewasa dan mandiri. Begitu juga ayah atau bapak. Perjuangan bapak mencari nafkah, rezeki untuk menafkahi anak-anaknya. Ayah tidak pernah kenal kata lelah dan letih. Siang dan malam ayah kita banting tulang demi kebaikan kita. Sampai-sampai baju yang dia pakai hadirahmakumullah, dia tidak pernah ganti berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Karena dia tidak pikirkan kebahagiaan dirinya, tetapi yang dia pikirkan adalah bagaimana kebahagiaan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pertemuan kali ini selain mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sadar atau tidak, sesungguhnya diri kita yang telah berjasa dalam perjalanan hidup kita adalah kedua orang tua kita, ibu dan bapak. Ibu yang mengandung kita dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari. Ibu yang melahirkan kita bersimbah darah antara hidup dan mati. Ibu yang menyusui kita dengan air susunya selama 2 tahun lebih lamanya. Dengan kasih sayang ibu, kita dibesarkan hingga menjadi tumbuh menjadi orang yang dewasa dan mandiri. Begitu juga ayah atau bapak. Perjuangan bapak mencari nafkah, rezeki untuk menafkahi anak-anaknya. Ayah tidak pernah kenal kata lelah dan letih. Siang dan malam ayah kita banting tulang demi kebaikan kita. Sampai-sampai baju yang dia pakai hadirahmakumullah, dia tidak pernah ganti berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Karena dia tidak pikirkan kebahagiaan dirinya, tetapi yang dia pikirkan adalah bagaimana kebahagiaan anak. Pengorbanan ayah dan ibu kita ini dalam Al-Quranul Karim disebutkan oleh Allah sebanyak 13 kali. Di antaranya adribakumullah, ayat tentang perintah agar kita mengingat jasa-jasa orang tua kita, agar kita berbakti terhadap mereka. Yang pertama, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar tidaklah menyembah kecuali menyembah kepadanya, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua.
Begitu juga dalam ayat lain dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 Allah katakan, wa'budullaha wa la tusyrika bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah, kata Allah, sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu bersekutukan Allah dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu, kata Allah, terhadap kedua orang tua. Begitu juga dalam ayat lain surah Al-Luqman ayat yang ke-14, nasihat Luqman kepada anaknya. Di dalam ayat ini Allah katakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Dan kami, kata Allah, telah memerintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, di mana ibunya mengandungnya dalam kondisi lemah dan bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian ibunya menyusui selama 2 tahun lamanya. Dalam Islam, hadirinmakumullah, kita diwajibkan untuk berbakti terhadap kedua orang tua kita yang disebut dengan birrul walidain. Birrul walidain menurut para ulama, di mana hak-hak orang tua oleh seorang anak itu wajib tunaikan. Hak mereka untuk dinafkahi anak itu harus tunaikan hak mereka, hadirinmakumullah. Hak mereka untuk diperhatikan anak harus tunaikan kewajiban itu terhadap kedua orang tua. Hak mereka untuk diberikan perlindungan, anak wajib memberikan perlindungan terhadap kedua orang tua mereka, hadirin makumullah. Namun birrul walidain ini acap kali di antara kita melakukannya ketika mereka masih hidup. Pada saat mereka telah meninggal dunia, kita melupakan mereka, hadirin rahimakumullah. Kuburan di belakang rumah, pekarangan rumah, kuburan orang tua kita di samping rumah, itu kita lupakan, hadirin rahimakumullah. Suatu ketika Abu Usaid, sahabat Nabi SAW, menceritakan, bainama ana jalisun inda Rasulillah SAW. Suatu ketika aku duduk, kata beliau, saya duduk bersama Rasulullah SAW. Idh ja'ahu rajulun minal ansar. Maka datanglah seorang pemuda, seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dari kaum Ansar. Faqal, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal bakiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautiha abarruhuma bihi. Ya Rasulullah, apakah ada kami bisa berbakti kembali, ya Rasulullah, setelah peninggalan kedua orang tua kami, ya Rasulullah? Apakah kami bisa bakti, ya Rasulullah, setelah mereka meninggal, ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am khisalun arba'atun. Wahai Usaid, benar, bakti terhadap orang tua itu ketika mereka telah meninggal itu masih ada. Ada 4 hal yang kamu lakukan. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Orang tua yang telah meninggal, anaknya yang masih hidup, berusahalah mendoakan orang tuanya dalam kondisi apapun dia. Pada saat dia duduk, pada saat dia berbaring, ataukah pada saat dia sholat, ataukah pada saat dia sujud, doakan kedua orang tuanya yang telah wafat mendahulunya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wal istighfaru lahuma, bacakanlah ampunan, minta ampun kepada Allah agar mereka diampuni, hadirin Allah.
Bukankah Allah telah mengajarkan kita agar kita selalu meminta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita? Doa yang diajarkan oleh Allah, Allahumma ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampuniku, kemudian ampunilah kedua orang tuaku, kasihani mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidikku pada saat aku masih kecil ya Allah. Kasihan mereka ya Allah. Ini yang kedua, meminta ampun kepada orang Allah agar orang tua kita diampunkan yang saat ini berada di dalam alam kubur. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, wanfadu ahdihima wa ikramu sadiqihima. Tunaikan apa yang menjadi najarnya ketika dia masih hidup. Apa yang menjadi janjinya ketika dia masih hidup tapi itu belum bisa ditunaikan, tiba-tiba dia wafat, tunaikanlah oleh anaknya. Beliau misalnya sudah mendaftar diri sebagai calon jamaah haji, tiba-tiba Allah mengambilnya, belum sempat dia tunaikan hajinya, meninggallah ia. Maka niat hajinya ini, jika bisa dimungkinkan ditunaikan oleh anaknya, tunaikan niat haji daripada orang tuanya ini. Begitu juga ketika dia masih hidup, dia memiliki kakak adiknya, saudaranya, karib kerabatnya, silaturahmilah kepada mereka, hadirinmakumullah, sebagaimana yang dia telah lakukan ketika dia masih hidup. Jangan putus silaturahim dengan adiknya bapak, jangan putus silaturahim dengan kakaknya bapak, jangan putus silaturahim dengan keluarganya mama, sekalipun mereka telah meninggal. Silaturahmilah mereka ini pada saat orang tua kita sudah telah tiada, dan sebagaimana yang telah dia lakukan ketika dia masih hidup. Kemudian yang keempat, kata baginda Rasulullah SAW, wasilatur rahim allati la rahima laka illa min qablihima. Kemudian jagalah tali silaturahim kepada sahabat bapakmu yang saat ini telah menjadi keluarga bagi engkau. Dulunya adalah sahabat bapakmu yang sering dia kunjungi oleh bapak. Maka tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia, sahabatku yang dimuliakan Allah, bapak dulu yang sering mengunjungi sahabatnya, berusahalah kita kunjungi tatkala dia sudah wafat. Karena itu adalah kebaikan-kebaikan yang beliau wariskan. Dengan cara seperti itu akan mengangkat dirinya daripada fitnah kubur, hadirinmakumullah. Maka akhir hadis ini baginda Rasulullah SAW, ya Usaid fa huwa alladhi baki 'alaika min birrihima ba'da mautihima. Wahai Usaid, 4 cara itulah yang saya pesan terhadap engkau jika engkau ingin berbakti kepada kedua orang tuamu ketika mereka telah wafat. Yang pertama tadi adalah mendoakan mereka. Yang kedua, minta ampun kepada Allah agar mereka, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, tunaikan yang menjadi janji hajatnya yang belum sempat dia tunaikan ketika dia masih hidup. Kemudian silaturahimilah kepada keluarga ayah dan ibu kita. Dan yang keempat, silaturahmilah kita kepada sahabat ayah kita yang sering dia kunjungi ketika dia masih hidup.
Inilah 4 pesan baginda Rasulullah SAW agar kita tetap mengingat orang tua kita, berbakti terhadap mereka, sekalipun mereka telah wafat mendahului kita. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirinmakumullah, tidak ada lain selain kita mendoakan kepada Allah agar orang tua kita senantiasa diterima oleh Allah segala amal baiknya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.